Tuhan membuka pintu, tak ada yang mampu menghalangi jalan itu. Tak akan kau kecewa, Dia tahu yang kita perlu, hingga kau terkagum. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita yang menantikannya dengan penuh harapan. Beshem Ha'af ya ben Firuah Hakodes Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Akedat Itzhak. Narasi 2 ujian pada Abraham. Kenapa ada 2 ujian? Nah, ini berkaitan dengan pemikiran orang Yahudi sendiri. Bahwa kalau orang Yahudi itu sekali, itu biasa. Kalau 2 itu very. Jadi terkonfirmasi. Jadi 2 ujian kepada Abraham itu mengkonfirmasi nilai iman dari Abraham itu. Dan yang akan kita fokuskan pelajaran malam ini adalah akedat Itzhak. Apa itu akedat Itzhak? Akedat Itzhak adalah pengikatan Itzhak. Kenapa kok nggak dibilang pengorbanan Ishak? Karena sedianya Ishak itu memang tidak dikorbankan, dia cuma diikat. Nah, kalau kita punya terminologi akedat Itzhak, pengikatan Itzhak. Nah, polemik-polemik yang ada di Indonesia ini nggak perlu. Ya, biasanya kita kan kalau ini Idul Adha gitu kan lagi pada rame gitu. Siapa yang dikorbankan, Ishak apa Ismail gitu. Dua-duanya bukan. Ya, karena Ishak pun walaupun dituliskan di Alkitab, dia tidak dikorbankan. Dia hanya diikat. Yang dikorbankan adalah anak domba yang dari Allah. Jadi perdebatan-perdebatan itu tidak perlu dan kita nggak perlu ikut di situ. Kita cukup membaca Alkitab kita, memahaminya, mendalaminya, tidak perlu mengikuti penafsiran-penafsiran yang unbiblical. Biblicalnya orang Kristen nih, Alkitab kita nih, kalau kitab suci mereka ya silakan. Dan seperti Pak Ruli bilang, driven by a deeper why. Ya, kenapa Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman? Dan momen ini memang menunjukkan, membuktikan 2 kali bahwa Abraham itu membuktikan kesetiaannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada Tuhan. Tapi kenapa? Tadi kok judulnya narasi 2 ujian iman kepada Abraham. Kenapa 2? Apa yang dimaksud 2 ujian itu kan? Akedat Itzhak. Kisah mengenai akedat Itzhak itu lazimnya itu dibacakan pada Rosh Hashanah. Apa itu Rosh Hashanah? Rosh Hashanah adalah tahun baru Yahudi. Tahun baru Yahudi yang akan jatuh pada tanggal 7 September. Nah ini masuk ke bulan Tisri. Nah, sebelumnya ini adalah bulan Elul. Bulan Elul itu adalah bulan pertobatan. Jadi 1 bulan penuh mereka itu disebut sebagai bulan pertobatan untuk berdoa, untuk berpuasa. Kemudian setelah 1 bulan di bulan Elul itu mereka mempersiapkan diri untuk masuk ke tahun yang baru dengan puasa, dengan doa, dengan bertobat. Kemudian mereka merayakan hari raya, ya, hari raya tahun baru selama 2 hari. Nah, kalau Anda lihat di sini, kira-kira mirip dengan apa? Ya. Ramadan, Bu, puasa ya. Lebaran. Ya, jadi Ramadan 1 bulan penuh mereka berpuasa. Kemudian masuk ke Lebaran. Lebaran kan ada 2 hari memang. Lebaran pertama dan Lebaran kedua. Dan di orang Yahudi, ya tentu saja Yahudi lebih tua dong karena tata caranya orang Yahudi itu bermula dari Musa kan. Nah, jadi dia duluan dong. Nah, jadi ada Elul, baru kemudian ada Tisri. Nah, di Tisri itu hari
tanggal 1 dan tanggal kedua. Mereka merayakan Rosh Hashanah yang pertama dan Rosh Hashanah yang kedua. Lebaran pertama, lebaran kedua. Ya, jadi tentu saja Yahudi Rabbinik lebih tua daripada Muslim yang baru muncul pada abad ke-7 Masehi. Jadi agak ada miripnya. Makanya sampai sekarang itu jadi pembicaraan. Kenapa jadi pembicaraan? Karena memang mirip-mirip sih, gitu kan? Nah, jadi ini ada bulan-bulannya orang Yahudi. Ada 12 bulan dan tahun baru itu jatuh di bulan ke-7. Lah, kok aneh? Bukan bulan pertama. Kenapa bulan ke-7? Ya suka-suka dia, namanya juga tradisi. Ya. Kalau nanti kita ada waktu, saya akan bicara khusus mengenai bulan Elul, tapi fokus kita itu ke akedat Itzaknya. Ya, kalau ada waktu baru saya akan membicarakan tentang bulan Elul dan bulan Tisri ini. Ya, tapi kalau enggak, kita fokus di akedat Itzak. Nah, tahun Masehi sekarang ini tahun 2021 dan tahun Yahudi adalah di tahun barunya itu masuk ke tahun 5782. Wow, jauh lebih tua ya. Nah, ini cara menulisnya ini nomor-nomor dari sesuai gematria Yahudi, ada he dengan koma di sini itu artinya 5000. Kemudian ada taf, taf itu 400, kemudian ada shin 300 berarti 700 di sini. Kemudian febet. Nah, febet ini nilainya 82. Jadi tahun 5782. Narasi 2 ujian iman Abraham. Kejadian pasal 21 dan pasal 22. Yang dimana pada Rosh Hashanah malam pertama mereka membacakan Kejadian pasal 21. Kemudian Rosh Hashanah malam kedua mereka membacakan Kejadian pasal 22. Nah, ini memang tradisi mereka. 2 bacaan ini selalu dibacakan. Nah, itulah kenapa teman muslim juga begitu. Setelah lebaran ada yang namanya Idul Korban, Idul Adha, ya. Karena memang orang Yahudi itu setiap Rosh Hashanah itu selalu membacakan narasi 2 ujian. Nah, hanya saja mereka tidak membacakan Kejadian pasal 21 dan Kejadian pasal 22. Jadi untuk tahun ini Rosh Hashanah-nya jatuh pada tanggal 7 September, ya. Kemudian 10 hari setelah itu, ya, tanggal ke-10 itu masuk ke Yom Kippur, ya. Ada Yom Kippur di sini. Ini juga menarik untuk dibahas. Ini juga berkaitan dengan narasi 2 ujian kepada Abraham ini. Tapi sekarang kita akan bicara mengenai akedat Itzak. Dan pada setiap tahun baru, orang-orang Yahudi mengingat kembali, mengukuhkan kembali bahwa Elohim Israel, Elohim yang disembah Israel, Adonai Elohim, Hakadosh Baruch Hu, dia adalah Avinu Malchenu, Bapa kami, Raja kami. Nah, mereka membacakan sidur seperti ini. Avinu Malchenu, Chanenu Vanenu, Kien Banu Masim, Ase Iman, Sedekah Vachesed, Vihoshen. Jadi akedat Itzak itu adalah liturgi ibadah Rosh Hashanah, pembacaan Kejadian 21 dan 22, narasi 2 ujian iman Abraham. Di Indonesia itu selalu terjadi perdebatan, Ishak atau Ismail. Siapakah putra yang dikorbankan? Jadi narasinya itu selalu di dalam narasi konflik Kristen versus Islam di Indonesia. Tapi kalau kita betul-betul belajar Alkitab kita nggak perlu ikut berdebat di situ. Jangan takut, saya adalah seorang apologet. Bahkan ketika apologet itu belum menjadi apologet, saya itu sudah menjadi apologet tahun 2000, ya, tahun 2000 sampai 2002 kira-kira. Dan kemudian saya punya situs sendiri tahun 2006, Sarapan Pagi Biblika. Kenapa saya nggak mau ikut di dalam perdebatan di situ lagi? Karena ya yang didebatkan ya itu aja, jalan di tempat saya bilang.
cuman urusan Ishak dan Ismail, Yesus itu Tuhan atau bukan gitu kan. Jadi ngapain jalan di tempat? Kita lebih baik menggali lebih banyak pemahaman kita tentang Alkitab kita. Seandainya teman Muslim mengklaim bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail menurut penafsiran mereka, walaupun itu nggak pernah ditulis dalam kitab suci mereka juga, gitu. Ya silakan gitu. Itu yang namanya freedom of faith. People can believe what they want to believe. Nggak usah digugat itu. Kalau mereka merasa yang dikorbankan itu Ismail, ya silahkan. Bagi kita, bukan Ishak, bukan Ismail. Dan marilah kita mempelajari bersama nilai dari Alkitab kita ini bagaimana dia berbicara. Kita nggak perlu ikut perdebatan yang nggak berguna itu ya. Khusus untuk hari yang kedua itu membaca tentang akedat Ishak. Dan Anda lihat di sini. 1 Tawarik 1 ayat 28. Anak-anak Abraham, perhatikan di sini. Alkitab ini yang nulis. Bukan saya yang ngomong, bukan penafsiran rabi, bukan penafsiran kiai, bukan penafsiran pendeta. Tetapi Alkitab nggak pakai tafsir. Baca secara pesyat. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Jelas. 2. Jadi betul-betul Alkitab itu bicara Abraham punya 2 putra. Yang pertama Ishak, yang kedua Ismail. Kenapa Ishak disebut duluan? Karena Ishak di sini yang menerima hak kesulungan walaupun dia lebih muda dari Ismail. Kenapa demikian? Nah, karena memang Tuhan menghendaki demikian. Jadi Abraham memang memiliki 2 anak. Jadi yang satu ini nggak boleh dipinggirkan. Kita harus bicara bahwa Abraham punya 2 putra, Ishak dan Ismail. Sekarang kita belajar tentang angka 2. Dan angka 2 ini penting untuk kita pelajari. Yang pertama, 2 putra Abraham, yaitu Ishak dan Ismail. Lalu satu lagi, 2 istri Abraham, Sarah dan Hagar. Mengenai keberadaan 2 istri Abraham, Sarah dan Hagar di sini, pemahaman ini hanya dapat kita pahami kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 24. Dan ini sepertinya kita memandang ini, wah gimana sih itu? Kok ngambil Hagar? Ini pasti kesalahan. Tetapi kalau kita membaca Galatia pasal 4 ayat 24, ternyata 2 perempuan ini adalah ketentuan Allah. Ini luar biasa. Anda harus ingat bahwa Rasul Paulus betul-betul menyebut 2 perempuan ini sebagai ketentuan Allah. Kemudian ada angka 2 lagi, yaitu 2 macam hukum, yaitu hukum Musa dan hukum Kristus. Nah, di dalam hukum Musa sendiri dia menerima dari tulisan jari tangan Allah itu apa? 2 loh batu perjanjian Musa, 2. Ya. Kemudian ada 2 hukum Kristus, kasihlah Tuhan Allahmu, yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya itu kasihlah sesama manusia. 2 hukum Kristus. Kemudian Alkitab kita, Alkitabnya orang Kristen ini, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian Galatia pasal 4 yang nanti kita itu mendapatkan pencerahan di sini, dan ini merupakan satu midras. Apa itu midras? Midras itu studi comparison. Dan di sini Rabi Saul itu membantu kita ya untuk memahami kenapa ada Sarah, kenapa ada Hagar, kenapa ada Ishak, kenapa ada Ismail, kenapa selalu ada 2. Nanti kita akan melihat bahwa itu adalah ketentuan Allah tentang perjanjian di Sinai dan apa yang digenapi di Yerusalem. 1 Tawarik 1 ayat 28. Jelas menulis bahwa anak-anak Abraham dituliskan 2 saja. Ishak dan Ismail. Walaupun nantinya melalui keturunan itu masih ada putra-putra yang lain. Tetapi yang dipandang di sini adalah ada nama Ishak dan Ismail. Dan itu merujuk kepada tipologi-tipologi tadi. Ada 2 macam hukum, ada 2 loh batu perjanjian Musa, ada 2 perintah hukum Kristus, ada 2 perjanjian lama dan baru di Alkitab kita, dan ada 2 perjanjian.
perjanjian di Sinai dan pengenapannya di Yerusalem. Sekarang pada Rosh Hashanah yang pertama dalam tradisinya orang Yahudi, yaitu pembacaan ujian iman Abraham yang pertama, yaitu apa? Pengusiran Ismail. Nah, ini adalah sesuatu yang berat buat Abraham. Bagaimana Ismail sudah hidup bersama-sama dengan Abraham, dan ketika Ishak lahir dan kemudian dia disapi, Sarah istrinya meminta Abraham untuk mengusir Hagar dan putranya Ismail. Wow. Nah, Anda bisa bayangkan, sebelum memiliki Ishak, seorang yang bernama Abraham, pikirannya itu cuma satu. Anakku ya cuma Ismail. Sampai umur 12 menuju ke 13, kemudian Tuhan berkata beda. Nanti yang disebut keturunanmu itu adalah yang dari Sarah. Nah, ini tampaknya Abraham harus menerima kenyataan ini. Bahwa ternyata kemudian Sarah tidak menerima kehadiran Ismail dan ibunya Hagar. Wow. Dan di situ membuat seorang yang bernama Abraham ini menjadi gundah gulana. Dia kacau pikirannya ketika Sarah berkata kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, itu adalah Kejadian pasal 21 yang dibacakan pada liburan tahun baru yang pertama. Hal ini sangat menyebalkan Abraham. Abraham nggak pengen untuk meluluskan keinginan dari Sarah ini. Nggak mau dia. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan kepada Abraham? Jangan sebal hatimu hal anak dan budakmu itu. Jelas sekali. Tuhan mengatakan demikian. Tentang hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Nah, ini yang bicara siapa? Yang bicara adalah Tuhan sendiri. Yang dimana Abraham nggak pingin meluluskan permintaan Sarah tadi. Nggak mau dia. Ya. Nah, tapi karena Allah berfirman, turutilah keinginan Sarah. Nah, ketika Allah berfirman, kemudian Abraham menurutinya. Ya, bahwa keturunan yang disebut keturunan Abraham itu adalah yang dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu akan kubuat menjadi bangsa yang besar sebab ia pun anak. Anda lihat di sini. Tuhan sendiri mengatakan bahwa Ismail adalah putra dari Abraham. Jadi dia tidak dibuang begitu saja. Dia tetap terhitung sebagai putra dari Abraham. Itulah sebabnya dalam silsilah 1 Tawarik tadi dikatakan bahwa Abraham memang punya 2 putra, Ishak dan Ismail. Kenapa Ismail walaupun lebih tua ditulis di belakangan? Karena yang disebut sebagai pemegang hak kesulungan adalah Ishak. Nah, karena Tuhan yang bicara, maka kemudian Abraham menuruti permintaan Tuhan ini. Anda lihat di sini, keesokan harinya, pagi-pagi Abraham. Jadi dia meresponi permintaan Tuhan itu dengan bangun pagi. Kemudian ia memberikan sekirbat air dan diberikan kepada Hagar. Ia meletakkan beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya lah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Anda lihat di sini ya. Nah, ketika air di Kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Ada kehausan di situ yang membuat Ismail ini hampir mati atau pingsan. Kemudian karena dia nggak kuat untuk membopong anak itu, kemudian anak itu dibuang saja. Udah nggak kuat nih. Nah, kemudian Allah sesuai dengan nama dari Ismail itu mendengar suara anak itu. Ismail. Jadi dia mendengar. Siapa yang mendengar? El. Nah, Ismail. Yishma, kemudian El. Nah, jadi Allah yang mendengar. Maka Allah mendengar suara anak
itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit berkata kepada Hagar. Katanya kepadanya, Anda lihat di sini malaikat Allah. Hagar, janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, bimbinglah dia sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur, ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberikannya anak itu minum. Anda lihat di sini, Tuhan memberikan berkat pada Ismail. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun, menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Anda lihat nanti Paran itu ada di mana. Ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Anda lihat di sini. Kira-kira kalau kita melihat narasi dalam Kejadian pasal 21. Ada enggak kejelekan sifat dari Hagar maupun kejelekan sifat dari Ismail? Enggak ada loh. Enggak ada. Enggak ada ditulis keduanya ini jahat. Enggak. Tuhan memberikan pencerahan kepada kita melalui Musa. Bahwa ibunya dan Ismail itu bukan sosok yang antagonis. Bukan. Anda lihat di sini. Kenapa Hagar itu harus disuruh pergi dari rumah Abraham? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Sepertinya jahat. Dan Abraham juga nggak mau, nggak pengen mengusir anak ini. Membebaskan Kenapa? diri dari perbudakan tuh. Iya, betul Bapak. Membebaskan diri dari perbudakan ya. Ya betul Pak Zakaria ya ini ya. Jadi ini adalah ketentuan dari Tuhan bahwa Tuhan memberikan kemerdekaan bagi Hagar dan kemudian bagi Ismail. Hagar dibebaskan dari statusnya sebagai seorang budak. Dan Ismail pula dibebaskan dari statusnya dari ibu yang memiliki status sebagai budak. Jadi keluarnya mereka dari rumah Abraham adalah untuk menjadi orang yang merdeka. Bahkan ketika dia keluar dari kemah Abraham, Tuhan menyertai anak itu. Kalau Tuhan menyertai, pastilah ada kecukupan. Kita percaya itu kan? Jadi kalau sampai di titik ini, tidak ada hal kejelekan yang menulis bahwa Hagar itu jelek, Ismail itu jelek. Enggak ya, enggak ada. Jadi kalau kita berdebat enggak perlu ikut-ikutan dengan apa yang terjadi di tren perdebatan mereka. Kita enggak usah terpengaruh dengan klaim teman muslim bahwa mereka adalah agama yang diturunkan melalui keturunan dari Ismail. Itu kan klaim mereka. Padahal di kitab mereka sendiri juga nggak ada kok silsilah dari nabi mereka yang secara eksplisit menuliskan bahwa nabinya itu keturunan dari Ismail. Nggak ada, kecuali asumsi. Nah kalau mereka berasumsi demikian, mereka menafsirkan demikian, ya silakan. Namanya juga tafsir ya. Tapi kita membaca Alkitab dengan benar. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan Muslim, nggak ada. Kita betul-betul melihat ini dari konteks Alkitab kita. Kita nggak perlu mendengar klaimnya orang Muslim, nggak perlu. Kita fokus kepada Alkitab kita sendiri. Anda lihat di sini, Hagar dan Ismail itu tinggal di padang gurun Paran. Di mana sih padang gurun Paran itu? Di sini, ya, Land of Ishmael. Di mana ini? Di tempat yang namanya apa? Sinai. Nah, Anda lihat ketika Hagar keluar dari rumah nyonyanya ketika dia hamil anaknya si Ismail itu, dia lari sampai ke Be'er Lahai Roi. Anda lihat di sini. Ingat-ingat saya menyebut nama Be'er Lahai Roi. Yang dimana di situ Hagar didatangi oleh Mal'ah Adonai, malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan ini bukan malaikat sembarangan. Dia adalah teofani dari Allah. Ada yang mengatakan bahwa Mal'ah Adonai itu adalah Kristofani. Jadi penampakan Kristus pada perjanjian lama. Nah, coba Anda bayangkan. Di perjanjian lama, orang yang ditemui secara khusus oleh Mal'ah Adonai, dia pastilah orang penting. Dan gak semua orang ditemui oleh Mal'ah Adonai.
Dan yang ditemui oleh Mal'ah Adonai ini adalah seorang yang bernama Hagar. Yang pertama ditulis dalam Kejadian 16 ayat 7 sampai 14. Terus yang kedua, Mal'ah Elohim, itu Kejadian 21 ayat 19 sampai 21. Jadi Anda lihat di sini. Hagar ditemui 2 kali oleh Mal'ah Adonai yang adalah teofani dari Allah. Berarti posisi Hagar ini penting sekali, sangat penting. Orang Kristen biasanya mengabaikan hal ini. Kenapa? Karena dia terpengaruh dengan klaimnya orang Muslim. Enggak, ini nanti bilang ini ngomongin Muslim. Enggak, ini enggak ngomongin Muslim. Ini murni bicara tentang perjanjian yang ada di Alkitab kita. Bahwa Hagar adalah sosok yang amat penting. Dan kalau Anda membaca Kejadian pasal 16, Hagar itu adalah satu-satunya perempuan yang berani memberi nama kepada Tuhan. Namanya apa? El Roy. Yang ngasih nama itu siapa? Hagar. Dan kemudian yang kedua, ada seorang yang ngasih nama kepada Tuhan, yaitu Abraham. Dia menamakan Tuhan dengan Adonai Yireh. Kalau El Roy, Allah yang melihat kepadaku. Abraham nanti memberi nama kepada Tuhan Adonai Yireh. Tuhan yang melihat. Jadi kenapa ada kata lihat-lihat? Wow, luar biasa ya. Jadi di sini saya ingin Anda melihat bahwa Hagar adalah sosok yang dipandang penting dalam Alkitab. Ismail adalah juga seorang yang dianggap penting di dalam Alkitab kita. Jadi Anda lihat di sini. Ada 2 perjanjian. Bahwa Hagar dan Ismail itu adalah melambangkan wahyu Allah Israel di Gunung Sinai. Wow. Jadi ini digambarkan dengan Hagar dan putranya. Dan itu ditulis dalam Kejadian pasal 21 dan merujuk kepada masa eksodusnya orang Israel. Bahwa sosok Hagar dan putranya itu merujuk kepada turunnya hukum Taurat. Jadi ini sama sekali nggak bicara tentang agama yang baru muncul nanti abad ke-7. Kalau kita membaca Alkitab kita baik-baik dan nggak terpengaruh dengan isu perdebatan yang ada di Indonesia ini. Gak usah diikuti ya. Nanti Anda jadi baper nanti. Oh masa kita ngomongin Muslim? Enggak. Kita nggak bicara Muslim. Tapi kita bicara apa yang di Alkitab kita bahwa Hagar itu merujuk pada wahyu Tuhan yang diberikan kepada Israel di Gunung Sinai. Perhatikan. Nah, sekarang kita akan memahami di sini. Yakobus 2 ayat 23 bahwa Abraham itu disebut sebagai sahabat Allah. Tetapi kata sahabat Allah ini masih terlalu lunak. Saya lebih mengartikan bahwa Abraham itu adalah kekasih Allah. Ohev Adonai. Ohev itu kasih atau cinta. Terus kemudian ada Adonai. Berarti Abraham itu adalah kekasihnya Tuhan. Kalau Abraham adalah kekasihnya Tuhan, berarti Abraham itu orang yang penting, bukan? Kalau Anda itu naksir kepada seorang perempuan, Anda naksir banget nih. Nah, cinta banget sama perempuan itu. Dan kemudian Anda bertunangan dengan dia. Dan kemudian mau menikahi dia. Jadi kalau seorang laki-laki begitu naksir dengan perempuan, dia biasanya apa? Kalau dia begitu naksir dengan perempuan itu. Kepo banget kan? Pasti deh, si perempuan itu dikepoin sama ini laki-laki. Nah, Anda bayangkan. Jadi Abraham ini kekasihnya Allah. Berarti apapun yang terjadi pada kehidupan Abraham itu pasti dikepoin oleh Allah. Karena Abraham adalah kekasihnya Allah. Jadi nggak ada sesuatu yang di luar dari rencana Allah, di luar dari jangkauan Allah, itu nggak mungkin. Karena Abraham adalah kekasih Allah. Bayangkan kalau Anda naksir sama orang, Anda pasti kepo sama dia. Dia ngapain ya? Dia udah makan apa belum? Nah, dia cukup nggak istirahatnya? Nah, seperti itu kan. Wah, kepo banget. Nah, kalau Abraham ini adalah
kekasih Allah, maka hati-hati di sini. Atas kelahiran Ismail bagi Abraham, mungkinkah Tuhan berkata, "Ups, gila nih Abraham, dia kawin tuh sama hambanya Sarah. Hamil lagi Hagarnya. Wow, lahir pula tuh anaknya." Terus Tuhan bilang, "Ups, lahir deh Ismail." Mungkin enggak? Kalau Abraham ini adalah kekasih Allah, kemudian Tuhan bicara, "Ups, loh, kok hamil? Loh, kok keluar anaknya?" Kira-kira begitu enggak? Mestinya enggak. Dan kita akan membuktikan bahwa Tuhan tidak akan pernah berkata, "Ups," kepada Abraham. Kalaupun ada di kemudian hari agama lain mengklaim dia dari Ismail, yaitu silahkan dari tafsir mereka. Tapi Alkitab kita tidak bicara. Jadi kelahiran Ismail tidak akan lepas dari ketentuan Allah. Nah, mungkin Anda nggak setuju. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Jika memang kelahiran Ismail itu dikehendaki Tuhan, Abraham nih ceritanya kan kekasihnya Allah nih. Ya, jadi nggak ada sesuatu yang di luar rencana. Jika memang kelahiran Ismail itu dikehendaki Tuhan, tapi kenapa Ishak yang dari Sarah itu tetap harus lahir? Kenapa? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Kenapa Abraham harus memiliki 2 putra? Nah, Anda hanya dapat memahami ini dari midrasnya Rasul Paulus. Kalau orang Yahudi itu punya kitab Talmud, ada bagian midras. Orang Kristen itu punya midras. Dan midras ini sangat luar biasa sekali. Yang menulis adalah seorang rabi Yahudi. Dan melalui dia, kita mengerti kenapa ada hukum Taurat. Kita mengerti kenapa makna Taurat itu kepada Israel. Dan kenapa ada Musa. Ada pengenapannya pada seorang yang bernama Yeshua HaMashiach. Nah, kita baca Galatia 4 ayat 21 sampai 26. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Bukankah ada tertulis bahwa Abraham memiliki 2 anak? Anda lihat di sini, 2 anak ada di dalam ketentuan Allah. Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, seorang lagi perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Dan dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Kalau ini dikatakan menurut daging di sini, bukan berarti Tuhan tidak berkenan. Nah, nanti kita bisa pahami lagi. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu, perhatikan di sini, penting ini, adalah 2 ketentuan Allah. Jadi keberadaan Sarah dan Hagar adalah 2 ketentuan Allah. Jadi nggak ada yang kecelakaan di sini, nggak ada. Tuhan nggak mungkin bicara ups, nggak. Tuhan nggak mungkin bicara ups kepada Abraham. Nah, Anda perhatikan di sini. Hagar ialah Gunung Sinai yang di tanah Arab. Wow! Bukankah ini seperti yang dibacakan dalam tradisi Yahudi dalam Rosh Hashanah malam pertama? Hagar adalah Gunung Sinai di tanah Arab. Tapi Arabnya bukan Arab Saudi, bukan Arab yang di selatan, yang ada di Gunung Sinai itu ya. Nah, ia kemudian sama dengan Yerusalem yang sekarang. Wow, kenapa Hagar itu disamakan dengan Yerusalem yang sekarang? Orang-orang Israel itu. Berarti Anda lihat di sini. Rabi Saul memandang Hagar adalah cerminan dari Yerusalem yang sekarang. Siapa Yerusalem yang sekarang? Orang Israel. Secara daging, secara keturunan darah. Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup di bawah penghambaan dengan anak-anaknya.
perhambaan apa? Perhambaan hukum Taurat. Jadi Hagar dipersamakan dengan hukum Taurat. Jadi bukan agama yang baru muncul abad ke-7 Masehi, bukan. Yang ada dari Saudi Arabia, bukan. Karena Hagar ini yang ada di Gunung Sinai, bukan yang di Arab Selatan. Ya, jadi jangan terpengaruh dengan perdebatan-perdebatan itu. Tetapi Yerusalem Sorgawi, Yerusalem yang baru, LB3, adalah perempuan yang merdeka. Ia adalah ibu kita. Anda lihat di sini bahwa Hagar, Gunung Sinai, anak-anak penghambaan. Sarah, Gunung Sion, Yerusalem, yang melahirkan anak-anak merdeka. Dan ini adalah lambang dari kita yang sudah dibayar hutang-hutang dosa kita melalui darah Kristus di kayu salib. Ya, kalau lihat di sini, ada nggak hubungannya dengan agama yang baru muncul abad ke-7 Masehi? Enggak kan? Enggak. Karena Hagar di sini dipersamakan dengan Yerusalem yang sekarang. Bukan di Makkah Madinah, bukan. Ya, tapi Yerusalem yang sekarang. Sedangkan Sarah, perempuan merdeka itu Yerusalem surgawi. Dia adalah ibu kita. Paham di sini? Wow. Jadi Anda sekarang tahu kenapa Abraham harus memiliki 2 putra. Nah, sekarang kita membahas bagaimana pada Rosh Hashanah orang Yahudi membaca Akedat Itsak pada malam yang kedua, Kejadian pasal 22. Dan di Kejadian pasal 22 ini bicara mengenai Akedat Itsak. Kalau Kejadian pasal 21 itu adalah ujian Abraham yang pertama, yang walaupun Abraham itu sebel sama Sarah, kamu kok nyuruh aku ngusir anak yang kukasihi? Abraham pasti cinta sekali sama Ismail. 12 tahun lebih dia melihat 13 tahun itu, ya. Satu perjalanan yang panjang. Ya anak Abraham ya cuman ini. Tapi tiba-tiba dia disuruh ngusir gitu. Tetapi ketika Tuhan yang meminta, kemudian Abraham melakukannya juga. Dan di situ Abraham lulus pada ujian yang pertama. Sekarang Abraham masuk pada ujian yang kedua, yaitu Akedat Itsak. Pengikatan Itsak. Yang dimana anak domba dari Allah dikorbankan di Gunung Moriah. Jadi kalau tadi ada anak yang dibuang di padang gurun di Sinai itu. Kemudian ada anak domba Allah yang dikorbankan di Gunung Mulia. Dan tadi Anda ingat di sini bahwa 2 perempuannya Abraham, Hagar dan Sarah itu adalah 2 ketentuan Allah. Jadi itu bukan kecelakaan. Jadi jangan bilang lagi bahwa Abraham itu punya anak Ismail itu adalah suatu kecelakaan. Bukan. Karena ini adalah merujuk pada 2 ketentuan Allah. 2. Tadi kita sudah pelajari. Dan ini untuk mengingatkan Anda lagi. Jadi pembacaan pasal 22 ini sangat penting. Karena ini merujuk kepada ujian yang paling berat. Kalau yang pertama, bagaimanapun Abraham itu masih bisa melakukannya. Ngusir saja kan. Dan dia percaya Tuhan pasti memenuhkan apa yang dibutuhkan bagi Ishak maupun ibunya si Hagar itu. Tetapi pada pasal 22 ini ada suatu ujian yang sangat berat sekali. Karena di situ di kemah dia itu tinggal 1 putra. Hanya 1 putra saja. Dan bikinnya susah gitu. Umur 100 tahun baru punya anak ini kan. Nah, jadi kedua putra Abraham ini dipilih oleh Allah dengan nasib yang sama sekali berbeda. Karena itu 2 pasal dari kitab Kejadian yaitu pasal 21 dan pasal 22 ini sangat berbeda. Dan kedua pasal tersebut itu sama-sama bicara mengenai pengorbanan Abraham.
Ya, yang pertama korban. Abraham jadi korban nih, dia harus mengusir anak yang dikasihnya. Dan yang kedua, yang paling susah ketika dia harus membunuh anaknya sendiri. Ini susah. Jadi ini merupakan suatu ujian yang sangat berat. Di situ nanti kita sudah tahu sebenarnya bahwa nanti ternyata bukan Ishak yang dikorbankan, tetapi ada anak domba yang dari Allah yang menggantikan posisi dari Ishak ini. Sehingga Ishak ini nggak mati, ya hanya sampai diikat saja. Makanya disebut cerita itu dengan akedat Ishak, pengikatan Ishak. Jadi yang penting di sini ada sesuatu yang penting, dan ini sudah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Apa sih pentingnya kisah ini ditulis di Alkitab dan dikenakan kepada orang kekasih Allah? Esensinya itu apa sih? Ya, kenapa Abraham orang baik ini disuruh mempersembahkan putranya yang tunggal itu? Nah, banyak orang mengira bahwa apa yang dilakukan Allah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal itu sebagai ujian iman saja. Namun kalau cuman ujian iman saja, mestinya kalau Abraham itu adalah kekasihnya, Allah itu nggak perlu-perlunya melakukan hal yang sekejam ini untuk sekedar ngetes iman Abraham yang sudah diketahuinya. Kan Tuhan itu Maha tahu. Tetapi kenapa ini harus dilakukan Allah juga? Karena sekali lagi Tuhan memberikan satu tipologi bahwa nanti ada saatnya ada domba penebusan yang dari Allah yang paling sempurna. Itulah yang menggantikan posisi dari putra Abraham di sini. Jadi Tuhan itu nggak perlu-perlunya sih bikin Abraham itu jadi pembunuh. Tetapi Tuhan harus melakukan ini supaya kita memahami bahwa ada anak domba yang dari Allah yang menggantikan posisi dari putra Abraham ini. Jadi kisah ini sungguh bermakna hakiki yang dahsyat. Nah, bagaimana duduk perkaranya? Mungkinkah Allah mendadak menyuruh seorang bapak yang sangat saleh membunuh anaknya? Dosa apakah yang dilakukan si anak sehingga ia layak dibunuh? Ada apakah di balik teka-teki misterius bahkan tak masuk akal ini? Menguji imankah? Oke, tapi tentu Allah tidak akan kehabisan akal untuk menguji serta harus terpaksa memilih cara yang melawan hukumnya sendiri. Membunuh, ya apalagi membunuh putra. Allah sendiri telah melarang pembunuhan dan pengorbanan darah anak yang sering kali dilakukan oleh orang-orang Kanaan, orang-orang kafir, ditulis dalam Imamat 18 ayat 21. Mungkinkah Allah tiba-tiba justru menyuruh Abraham untuk berbalik membunuh dalam sebuah pembunuhan di keluarga Nabi? Wah, nah kalau kita melihat esensi dari kisah ini, yaitu dalam Kejadian pasal 22 ayat 8 dan 13, Anda perhatikan di sini, Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Abraham memanggil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Perhatikan di sini. Berarti Ishak nggak mati. Inilah sekali lagi banyak sekali kisah di Alkitab yang mengukuhkan bahwa kepercayaan kita, ibadah kita adalah satu ibadah yang memerlukan korban. Bahwa ada oknum yang dikorbankan untuk mengganti dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Jadi agama Yahudi dan agama Kristen adalah sakramen religion. Kalau misalnya walaupun sama-sama agama Semit, orang Muslim itu tidak mengenal yang namanya sakramen religion. Mereka berdasarkan amal ibadah. Jadi seandainya kita berdebat sama mereka itu nggak ada perlu-perlunya karena sistem sakramen religionnya beda. Mereka tidak mengenal sakramen religion. Dan dosa adalah hutang.
Ada banyak sekali ditulis di Alkitab kita sudah belajar pada Kejadian pasal 3, misalnya Mazmur 51 ayat 16, lepaskan aku dari utang darah ya Allah. Nah, Anda lihat di sini ada utang darah, berarti apa? Lepaskan aku dari dosaku. Jadi dosa sama dengan mati, equal dengan pertumpahan darah. Dan harga pelanggaran itu adalah mati. Pada saat engkau memakainya, pastilah engkau mati. Ini hukum Tuhan kepada Adam dan ternyata dilanggar oleh Adam. Dan itu dibaca oleh Rabi Saul sebagai upah dosa adalah mati. Dan kita memahami cara bebas dari mati, mati dibayar mati. Nah, kalau Anda masuk kelas saya, ini selalu saya ulang-ulang. Karena memang Alkitab itu bicara mengenai Injil salib. Injil pengorbanan, sakramen religion ini nggak akan pernah lepas. Jadi Anda nggak usah bosen kalau saya ulang-ulang ini terus. Karena memang inilah message dari Alkitab kita bahwa ada sistem korban. Dan kata korban itu berasal dari kata Ibrani karaf. Apa itu karaf? Mendekat. Kita tidak akan dapat mendekat kepada Tuhan tanpa adanya korban yang berdarah. Karena darah itu adalah lambang dari nyawa, upah dosa adalah mati, maka harga untuk mendekat kepada Tuhan harus melalui darah yang di perjanjian lama itu ditipologikan dengan kematian korban-korban binatang tahir. Nah, kemudian digenapi dengan korban Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang saya akan membacakan Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Anda lihat di sini. Allah memang mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Nah, sebenarnya ini bahasa Ibraninya itu hineni. Nah, ini Anda lihat di sini akedat Itsak. Jadi ini memang bisa mengenai akedat Itsak. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Itsak, pergilah ke tanah Moria. Nah, ini menarik kalau kita baca dalam bahasa aslinya ya. Bahwa nanti kalau Tuhan itu manggil Abraham, Abrahamnya itu nyata apa? Hineni. Apa itu hineni? Hineni itu artinya hineh ani. Jadi kalau dia dipanggil Tuhan, Abraham. Jadi Abraham selalu jawabnya, ini aku, lihat ini aku. Jadi seperti siap gitu. Jadi Abraham itu memposisikan dirinya sebagai seorang prajurit di hadapan seorang komandan. Kalau dipanggil, misalnya Abraham, siap. Hineni bahasa Ibraninya. Jadi selalu ada hineni. Dan setiap kali Tuhan memberikan perintah itu judulnya lek lecha. Pergi, pergilah. Dan Abraham selalu menjawab dengan hineni. Hineh ani. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham, dia berfirman kepadanya, ya Tuhan. Nah, Abraham jawabnya apa? Hineni. Kemudian setelah Abraham menjawab hineh ani, siap. Gitu ya. Jadi seperti seorang tentara gitu yang kalau dipanggil itu selalu bersiap, itulah Abraham. Jadi ini yang menjadi satu atribut bagi Abraham bahwa dia adalah bapak orang beriman. Karena dia setiap kali mendengar panggilan dari Tuhan, dia selalu berkata apa? Hineni, hineh ani. Aku siap, ini aku, lihat. Ini aku. Ada di sini. Gitu. Nah kalau bahasa Jawa, kalau dipanggil orangnya gitu, bilangnya apa? Pulau, dalam. Aku. Gitu. Nah, lek leka. Nah ini juga satu ungkapan yang sering sekali diberikan kepada Abraham. Kalau Tuhan menyuruh sesuatu kepada Abraham itu selalu lek leka. Pergi, pergilah. Ya. Lek lek. Gitu. 2 kali pergi. Pergi, pergi. Nah, firman-Nya ya. Jadi Anda lihat di sini. Fayomer. Kahna. Nah, ya. Anda lihat di sini. Yang bicara itu adalah dan dia berfirman. Kahna. Nah, di sini adalah interjection. Jadi Tuhan di sini bicara dengan bahasa yang sangat lembut. Abraham berdiri seperti tentara, tapi Tuhan bicara dengan sangat lembut. Kahna. Tolong ambillah. Ya, jadi ini sopan sekali Tuhan kepada Abraham. Et binha pada
putramu. Jadi ngomongnya itu dipelan-pelanin gitu. Pada putramu, et yehidha, yang tunggal itu, ya, asher ahavta. Ambillah pada putramu yang tunggal itu yang engkau kasihi. Ya, jadi Tuhan kayak ngomongnya itu pelan-pelan gitu. Kenapa? Karena perintah ini berat. Kemudian barulah Tuhan bicara, et Itsak, pada Itsak. Wow. Karena ini perintahnya berat, Tuhan tetap bicaranya begini, velek leha, dan pergilah. Nah, ini nggak enak ini permintaan ini ya. El Eretz, pada tanah Hamoria, pada tanah Moria. Kemudian Lehu, dan persembahkanlah dia, naikkanlah dia sebagai korban bakaran. Wah, nggak enak banget. Kemudian Syam di sana. Jadikan anakmu itu sebagai korban persembahan ya. Lehu, olah untuk menjadi korban bakaran dia itu. Kemudian Syam di sana, leolah al-ahad, pada salah satu Heharim, pegunungan itu, Asher Omar Aleha, yang aku nanti bicarakan kepadamu. Pokoknya kamu pergi dulu ke tanah Moria itu, nanti di mananya itu nanti aku kasih tahu. Nah, Tuhan bicara begitu. Ngomongnya pelan-pelan. Nah, baru ngomong Ishak. Ini pasti membuat Abraham menjadi sangat sedih sekali. Tadi sudah nurutin Tuhan, ngusir Ismail, berat. Ini lebih berat lagi. Wow, bagaimana mungkin? Tuhan itu jelas sekali menyebut nama Moria. Kata Moria itu dari kata Ra'a. Anda lihat tadi, Hagar itu menamai Tuhan El Roy dari kata Ra'a. Nah, kata Moria ini juga dari kata Ra'a. Jadi artinya melihat. Nah, nanti Abraham menyebut Tuhan itu dengan Adonai Yireh. Tuhan yang melihat. Jadi ada banyak sekali menggunakan kata Ra'a. Ini menjadi satu permainan kata ya. Ada wordplay di sini oleh Musa sebagai penulisnya. Jadi kalau Anda membaca ini sangat cantik sekali. Nah, di mana itu tanah Moria? Nah, tanah Moria itu dapat kita identifikasi dari 2 Tawarik 3 ayat 1. Salomo memulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Anda lihat di sini Yerusalem di Gunung Moria. Wow, ternyata Ishak tadi dipersembahkannya itu sedianya di mana? Di Yerusalem, di Moria. Inilah yang tadi dibaca oleh Rabi Saul dalam Galatia pasal 4, bahwa memang harus ada 2 putra Abraham, yang satu mewakili perjanjian Sinai, yang dimana Ismail itu tinggal di Sinai, kemudian satu putra lagi yang dipersembahkan, itu tempatnya di mana? Di Yerusalem yang di Gunung Moria. Jadi ini melihat kepada satu penggenapan yang nanti anak domba yang dari Allah itu dipersembahkannya itu di mana? Tempatnya sudah spesifik. Enggak lain, enggak bukan di Gunung Moria, yaitu di Yerusalem. Yerusalem itu di mana sih? Di atas Gunung Sion. Berarti Sion dan Moria adalah nama yang sinonim. Jadi Anda lihat di sini bahwa Ismail bukan anak kecelakaan. Memang itu ketentuan Tuhan merujuk kepada 2 perjanjian Tuhan, bukan? Jadi leha, ada Gunung Moria, yang dimana Gunung Moria itu adalah tempat di mana nanti bait Allah itu berdiri, dan tempat di mana nanti Tuhan Yesus itu dipersembahkan, yang menutup dari segala korban yang sudah dilaksanakan sepanjang perjanjian lama. Dan Anda lihat di sini Kejadian 22 ayat 3, bagaimana respon Abraham. Walaupun ini berat, seperti yang ditulis pada pasal 21, Abraham pagi-pagi udah bangun. Dia memasang pelana keledai itu.
Jadi dia melaksanakan walaupun berat. Ketika pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya. Jadi perjalanannya menuju Moria itu perlu 3 hari. Wow, lama juga ya. Kelihatan dari tempat yang jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana dan kami akan sembahyang, sesudah itu kami datang kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya yang sedang di tangannya. Dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah, Bapak," sahut Abraham, "Ya anakku." Nah, Anda lihat di sini ada kata hineni yang kedua. Jadi ini menunjukkan bahwa Abraham adalah seorang bapak yang baik. Dia dipanggil oleh Tuhan, dia bilang siap. Hineni. Nah, ketika anaknya yang panggil bapak, dia ngomongnya apa? Siap. Ini aku gitu ya. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba itu untuk korban bakaran itu? Jadi Ishak di sini tanya, kayunya sudah ada, apinya sudah ada, tapi mana dombanya? Katanya mau mempersembahkan domba. Abraham tidak sampai hati untuk bercerita. Nah ya, jadi 3 hari perjalanan itu, Abraham itu dengan gundah gulananya, dia akan kehilangan anaknya yang tinggal satu. Ya. Karena yang satu sudah diusir pergi kan, maka tinggal satu. Maka kalau dibilang bahwa Ishak adalah anak tunggalnya kala itu benar. Karena anaknya waktu itu tinggal satu yang ada di kemahnya itu. Dan ada Gunung Moria. Yang dimana Gunung Moria ini nanti akan dibangun bait Allah oleh Salomo pada zaman Salomo. Jadi kisahnya itu bersambung kan. Ada hubungannya satu dengan yang lain kan. Nah, jadi Anda lihat di sini terhadap Tuhan. Abraham kalau dipanggil, Abraham. Amen. Nah, kepada putranya, Bapak gitu ya. Terus Abraham juga bilang, ini nih Beni, ya dia tambahin gini. Ini aku, anakku, siap anakku. Nah, jadi dia adalah seorang bapak yang baik dan dia responsif sekali. Ini mengingatkan kita kenapa disebutkan kata Moria. Dan Moria itu adalah Gunung Sion dan itu adalah Yerusalem. Ini untuk melihat bahwa di situ nanti di Golgota ada penggenapannya yang dimana nanti Tuhan Yesus setelah di kayu salib itu bilang apa? Sudah selesai, tetelestai. Karena dia mengakhiri segala korban itu. Jadi inilah kenapa kok disebut dengan akedat Ishak. Kenapa disebut dengan pengikatan Ishak. Saud Abraham kepada anaknya tadi, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Wow, ini seperti pernyataan iman. Sepertinya Abraham itu nggak yakin, masa sih aku disuruh bunuh anakku? Tapi aku tahu, pasti Tuhan akan memberikan solusinya. Dan dia tidak akan membiarkan aku tanpa putra. Karena Tuhan sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa putra-putra Abraham adalah seperti pasir yang di laut dan bintang yang ada di langit. Nggak terhitung. Nah, sampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah itu dan disusunnyalah kayu dan diikatnya. Anda lihat di sini? Diikatnya Ishak. Faya akot Ishak. Dan nanti ada hineni yang ketiga. Abraham sudah beriman bahwa nanti Tuhan akan melihat, yang diartikan secara kontekstual dalam bahasa Indonesia itu Tuhan akan menyediakan. Kata menyediakan itu adalah terjemahan dari kata Ibrani yaitu Elohim Yireh. Elohim Yireh. Tuhan akan melihat. Dia akan melihat aku. Dia akan melihat kebutuhanku. Ya, aku butuh putra, aku butuh penerus. Kalaupun Tuhan menyuruh aku mempersembahkan Ishak ini, Tuhan pasti punya solusi. Jadi ini adalah pernyataan iman Abraham yang menjadi dasar pijakan iman bagi
kita semua. Nah, kemudian diikatnya lah Ishak itu. Wow, tadi Ishak nanya di mana nih dombanya. Tapi sekarang yang diikat adalah si Ishak sendiri. Faya'akot et Ishak beno. Dan diikatnya Ishak, putranya itu. Wow, sedih sekali dia. Dan kemudian ya Anda lihat di sini Abraham itu menarik tangan dan bersedia membunuh anaknya tadi dengan pisau di sini. Kemudian ada suara malaikat dari surga. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Abraham, Abraham. Nah, Anda lihat tadi, kalau Abraham dipanggil Tuhan, dia selalu bilang apa? Hineni. Siap, ini aku. Hineni ini adalah cerminan dari iman Abraham. Here I am. Kemudian apa kata malaikat tadi? Aku sudah mengetahui. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Anda lihat di sini, yang bicara tadi siapa? Mal'ah Adonai. Tapi di sini dikatakan begini, bahwa engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Berarti malaikat Mal'ah Adonai ini Tuhan atau bukan? Jadi itu adalah teofani dari Allah pada perjanjian lama berupa sebagai malaikat. Jadi Anda lihat di sini, aku tahu ki yere. Ya, Anda lihat di sini ada permainan bunyi. Ada yere, ada yireh. Nah, tadi ada Elohim, yireh. Dan sekarang yang yere siapa? Abraham. Berarti ada permainan bunyi di sini. Secara sastra Ibrani ini namanya adalah sastra aliterasi. Nah, ada majas aliterasi antara yere dan yireh. Yere itu sebagai takut, kemudian yireh itu Allah yang melihat. Kemudian lalu Abraham menoleh melihat seekor domba jantan di belakangnya dan tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Wow, Anda lihat di sini. Jadi Tuhan tidak membiarkan Abraham membunuh Ishak putranya, tetapi menggantikan. Ada domba jantan, ada ayil di sini. Ya, domba jantan yang mengganti bagi putranya itu, yang tanduknya, tanduk domba jantan itu tersangkut di semak. Nah, itulah kenapa pada setiap hari tahun barunya orang Yahudi itu mengingat shofar di sini, tanduk dari domba jantan itu, dan kemudian mereka menjadikan shofar itu, tanduk itu sebagai trompet. Nah, itulah kenapa tahun baru meniup trompet. Anda tahu di sini? Ternyata dari kisah Akedat Ishak. Begitu bukan? Jadi Kejadian 22 ayat 14. Abraham mensyukuri adanya anak domba yang dari Allah. Kemudian ia menamai tempat itu sebagai Tuhan yang menyediakan. Adonai Yireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan dia melihat. Melihat apa? Kebutuhannya Abraham. Bahwa Abraham ini butuh seorang putra. Dan tidak akan membiarkan Abraham membunuh putranya. Maka dia menyebut Tuhan yang melihat. Tuhan yang menyediakan. Melihat keadaanku. Nah, kenapa disebut sebagai Adonai Yireh? Ini menarik sekali, ya. Asher, ya. Anda lihat di sini, Asher Ye Amer Hayom, bahwa apa yang disebut sekarang ini, ya, disitulah Tuhan Adonai akan terlihat. Adonai Yeraeh. Jadi di tempat itu, di Gunung Moria, Abraham menamai Tuhan dengan Adonai Yireh. Allah yang melihat, Allah yang menyediakan. Karena di tempat itu Tuhan nanti akan terlihat. Kira-kira ini penggenapannya kapan? Tuhan terlihat di gunung itu. Kapan? Ketika Allah itu inkarnasi, naik di kayu salib, semua orang melihatnya, maka
Adonai itu Yeraeh. Dia terlihat di gunung itu. Jadi Anda lihat di sini, ini kelihatannya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ini biasa banget. Tapi kalau Anda lihat di sini, dalam bahasa aslinya, lebih dalam lagi. Karena ini merujuk kepada Tuhan yang terlihat. Terlihatnya kapan? Nanti ketika dia mengenapi segala korban itu. Jadi penamaan Adonai Yireh, Tuhan yang menyediakan, itu merupakan monumen keimanan Abraham. Itulah sebabnya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Kejadian 22 ayat 14. Sekarang kita tahu mengapa orang Yahudi meniup serunai, meniup shofar dari tanduk domba. Kenapa? Karena ini untuk mengingat kisah akedat Ishak, dan ini dibunyikan pada bulan Elul dan bulan Tisri terus menerus. Dan kebiasaan ini pula ternyata akhirnya juga diikuti oleh kalender internasional. Kalau kita tahun baru tanggal 31 Desember kita ngapain? Tiup trompet kan? Tiup trompet itu tradisinya yang berasal dari mana? Ternyata berasal dari Alkitab, bukan? Ya, jadi sekarang kita tahu dari mana asal tradisi peniupan trompet. Dari pembacaan pada Rosh Hashanah tahun baru, yaitu Akedat Ishak. Nah, ini ada satu kisah, ya, satu artikel dalam bahasa Ibrani modern yang tanpa nikut di sini, ya. Lama tukim besofar berosh Hashanah. Kenapa meniup shofar pada Rosh Hashanah, pada tahun baru? Et hashofar osim mikeren shel ayil. Kesetukim besofar. Sikrim et ha'ayil. Besipur shel akedat Ishak. Anahnu sokrim umaskrim le Elohim et ha'emunah hagedolah shel Abraham Avinu. Ve'et harachamim shel Elohim sheshalach et ha'ayil bamakom Ishak. Nah, kenapa meniup trompet? Sebab shofar itu dibuat dari tanduk dari domba tadi untuk memperingati apa? Akedat Ishak ini, dan itu dibunyikan pada tanduk domba tadi pada saat mereka mengingat kisah dari akedat Ishak ini. Kita juga maka harus meniup shofar itu untuk mengingat iman yang besar dari Abraham Bapak kita. Nah, dan juga rahmat dari Tuhan yang luar biasa yang mengirimkan Sheshalah et ha'ayil pada domba yang darinya, ya, bamakom untuk mengganti Ishak, untuk mengganti tempat bagi Ishak tadi. Jadi itulah kenapa meniup trompet pada setiap Rosh Hashanah atau tahun baru. Jadi shofar di sini merupakan suatu improvement dari Tuhan karena dia melihat iman dari Abraham ini, kemudian kata shofar lesaper menjadi kata yang bermakna to improve. Nah, ini yang membuat kata ini adalah seorang yang bernama Eliezer ben Yehuda. Kata shofar lesaper mesaper itu artinya to improve, memperbaiki. Karena Tuhan melihat bukti dari iman Abraham, maka peringatan dari iman Abraham itu diwujudkan dengan peniupan serunai tadi. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Nah, ini menarik sekali. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Jadi di sini yang bicara ini adalah Mal'ah Adonai. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari dia, maka dia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena imanmu yang begitu luar biasa, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Jadi ini kata ganti bagi Mal'ah Adonai tadi. Berarti Mal'ah Adonai adalah
teofani dari Allah. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dengan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat karena engkau mendengarkan firman-Mu. Perhatikan di sini, menarik sekali, menarik banget. Kemudian kembalilah Abraham kepada dua bujangnya yang tadi ditinggal di bawah. Nah, mereka kan naik ke Gunung Moria itu berdua saja sama Ishak. Nah, Anda lihat di sini. Kemudian Abraham kembali kepada kedua bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Ayat ini aneh nggak buat Anda? Buat saya ayat ini aneh. Nah, kenapa Abraham pergi kepada dua bujangnya? Di mana Ishak? Kenapa kok Abraham turun sendirian? Kenapa nggak sama-sama dengan Ishak untuk pulang ke Beersheba? Wah, ini menarik sekali. Sangat-sangat menarik. Narasi ini kayaknya agak janggal, tapi kita dibantu nanti di Perjanjian Baru. Bahwa hanya Abraham yang diceritakan kembali kepada bujangnya. Bagaimana dengan Ishak? Mungkinkah Ishak masih ditinggal di Gunung Moria itu? Nah, tapi keanehan ini bisa kita harmonisasikan dengan Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19, nanti itu bisa klop. Nah, kita baca ya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunanmu yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Tuhan berkuasa untuk membangkitkan orang-orang sekalipun di antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Wow. Jadi keanehan ini bisa kita harmonisasikan. Kenapa Abraham pulang sendirian nggak sama Ishak? Bahwa mungkin Ishak karena dia diikat dengan ketakutannya itu, mungkin saja Ishak waktu itu pingsan karena ketakutan, atau mungkin juga mati, gitu kan? Atau sebab yang lain. Ini kita bisa bertafsir. Jadi Abraham meninggalkan Ishak sendirian di Gunung Moria itu dan menyerahkannya kepada Allah di dalam iman. Karena dia percaya bahwa Allah itu dapat membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Jadi Ibrani memberikan penerangan kepada kita, bisa saja Abraham meninggalkan Ishak yang mungkin pingsan atau mungkin juga mati, tetapi ia bangkit kembali dan perjalanannya sampai ke bawah itu berapa lama? 3 hari kan? Nah, durasi itu bukankah itu merujuk kepada durasi ketika Yesus ada di perut bumi dalam keadaan mati? Begitu bukan? Jadi bisa kita tafsirkan demikian. Nanti kita bisa berdiskusi mengenai ini ya. Jadi sebagian penafsir melihat ini sebagai satu tipologi di mana jasad Kristus setelah kematiannya itu memang ditinggalkan sendirian di kubur selama 3 hari. Nah, mengingat durasi perjalanan ke Gunung Moria adalah 3 hari, maka ini juga merupakan satu tipologi 3 harinya jasad Yesus sendirian di dalam kubur. Dan perhatikan bahwa Gunung Moria ini adalah Yerusalem seperti yang ditulis dalam 1 Tawarik 3 ayat 1 tadi, di mana tempat itu adalah tempat di mana Yesus disalibkan. Di samping itu masih ada spekulasi penafsiran yang lain yang bisa dipertimbangkan, yaitu catatan mengenai kematian Sarah. Memang tidak dapat dipastikan mengenai kematian Sarah. Kapan matinya Sarah itu? Apakah tepat saat kepulangan Abraham dari Gunung Moria, yang dimana Abraham itu pulang sendirian, ya ataukah ada jeda beberapa tahun setelah itu? Tapi yang pasti Sarah itu mati duluan daripada Abraham. Dan kemudian Sarah ini ditulis bahwa ia meninggal dalam usia 127. Dan kita dapat memperkirakan bahwa Sarah itu meninggal ketika
Ishak ini berumur 36. Kalau seandainya disamakan sebagai tipologi bahwa ketika Ishak itu dikorbankan pada umur 33,5 tahun seperti umurnya Yesus, berarti ada sekitar 3 tahun sebelum Sarah ini mati. Nah, apa penyebab dari Sarah mati ini? Bisa saja karena dia marah, karena dia kaget, karena dia marahan sama Abraham. Tapi yang pasti, keanehan tadi adalah Abraham ketika turun dari Gunung Moria, Abraham tinggal di Beersheba. Dan kemudian Sarah mati pada umur 127 tahun. Dan anehnya nanti bisa dibaca pada Kejadian pasal 24. Ternyata Ishak itu nggak pulang sama Abraham di Beersheba. Ishak kemana? Ishak tinggal di mana? Ishak tinggal di Lahairoi. Lah, di mana itu Lahairoi? Lahairoi adalah rumah dari Hagar, bukan? Berarti Ishak tinggal bersama-sama dengan Ismail. Nah, ini kita bisa diskusikan nanti ya. Kemudian siapakah Keturah? Menurut penafsiran para rabi, Keturah ini adalah Hagar itulah sendiri. Karena Hagar itu sebenarnya bukan nama. Karena H itu adalah definite artikel. Kemudian Gar itu adalah orang asing. Jadi Hagar itu adalah julukan. Orang asing itu, orang asing tuh. Nah, baru kemudian dikasih nama dengan Keturah pada Kejadian 25 ayat 1-4. Jadi ini ketika para rabi memandang bahwa Keturah ini adalah nama baru bagi Hagar, ini artinya ada rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi ini diperkuat dengan tinggalnya Ishak di Lahairoi. Jadi ada sibling reconciliation antara Ishak dan Ismail. Kejadian 25 ayat 7-10. Itulah sebabnya nanti di 1 Tawarik pasal 3 tadi dikatakan bahwa Abraham memiliki 2 putra dan 2 putra ini bersama-sama menguburkan bapaknya ketika bapaknya meninggal. Sampai di sini dulu. Kalau ada bahasan nanti kita bisa diskusikan. Jadi inilah yang menyebabkan satu bahasan yang sangat menarik. Kenapa ada 2 putra? Karena 1 putra mewakili turunnya hukum Taurat di Sinai, Ismail, anak dari Hagar, yang adalah Yerusalem yang sekarang, yang ada di, dan juga mengenai Sinai, dan Ismail bukan anak kecelakaan. Tuhan nggak mungkin bicara, ups, kepada Abraham. Tetapi Ismail menjadi bagian dari rencana Tuhan. Dan kenapa Ishak harus lahir? Karena Ishak adalah tipologi dari Yesus Kristus, yang dimana dia dipersembahkan di Gunung Moria, dan disitulah tempat Sang Mesias nanti dipersembahkan menutup semua korban sepanjang perjanjian lama. Kenapa ada dua? Ini menarik sekali. Baik, kita akan diskusikan dan silakan. Ada yang bertanya? Saya kembalikan ke Pak Ketua. Ya, jam Bisa berapa ini? bertanya, Bu. Ya. Baik. Terima kasih, Bu Rita. Pemaparan yang luar biasa, mendalam, dan sangat memberkati kita. Dan saya sendiri sangat diberkati, terkagum-kagum dengan kebenaran firman Tuhan yang sedemikian hebat. Terima kasih sekali buat tambahnya. Ada teman-teman yang ingin mungkin bertanya atau menanyakan sesuatu. Ada beberapa menit, ya sampai 15 menit waktunya, 14 menit ke depan selesai ya. Saya kasih waktu Pak Nengah, habis itu Bunda Putri. Silakan. Ya, terima kasih Bu untuk pemaparan malam ini. Nah, saya melihat satu keganjilan juga keanehan di sini terjadi. Rupanya kalau kita perhatikan bahwa setelah Abraham mempersembahkan ya dalam tanda kutip Ishak, walaupun memang bukan Ishak yang dikorbankan, yaitu bawa domba itu, rupanya Abraham itu dari sejak itu hidup berpisah dengan Sarah. Karena saya lihat bahwa di dalam Kejadian 23 itu Sarah mati itu di Hebron. Nah, sesudah Sarah mati baru kemudian Abraham datang meratapi dan menangisinya. Jadi kelihatannya sih sejak
sejak Abraham turun dari Gunung Moria itu dia tidak hidup bersama lagi dengan Sarah. Ini menurut saya, kira-kira bagaimana menurut Ibu? Karena saya lihat di sini bahwa pada waktu Sarah mati, baru kemudian Abraham datang untuk meratapi atau menangisnya. Begitu. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih. Bisa saja. Jadi ini sepertinya ada satu konflik besar di rumah Abraham, ya, yang dimana Abraham itu begitu tulus, ya, begitu patuh terhadap apapun yang diminta oleh Tuhan. Tetapi bagaimana dengan Sarah? Nah, Sarah di sini tidak sekuat Abraham. Anak tinggal satu, dipersembahkan, ditinggal pula di Moria. Nah, jadi tentu saja ada sepertinya ada konflik di situ, dan bahkan Abraham tidak pulang bersama-sama dengan Ishak, dan kemudian Ishak sendiri nggak tinggal bersama dengan Abraham. Ya, ada konflik, tetapi Anda lihat nanti pada akhirnya mereka dipertemukan dengan Abraham memperistri seorang yang bernama Ketura, yang menurut para rabi itu dia adalah Hagar itu sendiri. Demikian Pak Nengah. Bisa saja diartikan demikian. Berarti memang ada berpisah waktu itu mereka ya. Ya, ada konflik di situ pasti. Ya, karena konflik itu ya. Ya, bisa. Ya. Terima kasih, Bu. Tapi ini tafsir ya Pak ya. Jadi seandainya ada tafsir yang lain boleh. Nggak ada ditulis di Alkitab, kita boleh bertafsir. Iya, makasih. Bu. Ya, Bunda Putri, monggo. Silakan Ibu Putri. Terima kasih. Ada satu yang membuat saya penasaran sekali, Bu. Itu tentang memang bukan mau membicarakan agama orang, tapi dikatakan bahwa mereka itu keturunan Ismail kan. Ismailnya itu Ismail yang di Bu. Ismail yang mana? Ismail yang ini apa Ismail yang lain gitu? Karena bedanya itu ada ribuan tahun. Ya. Nah itulah sebabnya tadi saya bicarakan kalau kita belajar Alkitab, kita nggak usah terpengaruh dengan konflik teologis antara Islam dan Kristen yang di Indonesia. Ya. Karena orang Yahudi tidak memandang bahwa Ismail ini adalah nanti menurunkan agama Islam itu. Kalaupun mereka itu mengklaim bahwa mereka adalah agama dari keturunan Ismail, ya nggak apa-apa. Dan itu bisa juga kita bisa terima. Mungkin juga keturunan Ismail itu ada perkawinan silang dan kemudian melahirkan agama itu. Tetapi dalam pembacaan kita saat ini, kita melihat bahwa kehadiran Ismail itu memang ada di dalam ketentuan Tuhan. Adanya Hagar dan Sarah itu ada di dalam ketentuan Tuhan. Dan yang membantu kita ini untuk memahami ini adalah Galatia pasal 4 tadi, Ibu. Nah, jadi kalau kita membaca Alkitab, kita jangan terpengaruh dengan konflik teologis antara Islam dan Kristen dalam perdebatan antar agama, polemikus Muslim dengan polemikus Kristen lagi berdebat seperti di YouTube itu, kita nggak usah di situ. Makanya kita fokus saja, Ibu. Ya, memang Bu, nggak peduli, tapi ada penasarannya juga, mau penasaran, tahu. Ya. Sekarang gini, itu kan mereka mencoba membuat Yahudi. ini silsilah bahwa dari nabi mereka itu dari Ismail. Tapi silsilah itu berdasarkan dari klaim saja. Kitab suci mereka nggak nulis gini kok. Nggak pernah ada silsilahnya. Ya, nggak pernah ada silsilah itu. Ya, makasih Ibu. Sama-sama Ibu Putri. Oke. Gitu. Makasih Pak Ketut. Ya Bunda. Yang tadi rupanya Bu Ismail Saleh. Oke. Silakan Pak Sakaria. Kemudian yang terakhir Pak Tigor. Monggo, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya selamat ulang tahun untuk Bu Rita. Kiranya diberikan panjang umur dan kesehatan selalu. Amin. Ini saya menanyakan yang tentang tadi pengusiran Hagar kan berarti menjadi perempuan merdeka sehingga
tidak menjadi budak, Bu, ya. Berarti mendapat berkat juga, Bu, ya. Terus itu kalau selanjutnya saya baca tuh di kitab kan dikatakan bahwa Ismail itu disebut sebagai keledai liar. Tapi Keledai di liar. situ ditulisnya pere Adam. Ya, terus pere Adam, saya pikir saya nggak tahu artinya, yang saya tahu Adam kan artinya manusia, Bu, ya. Nah itu gimana, Bu, penjelasannya biar Oke, saya lebih ya. tercerahkan lagi, Bu. Terima kasih untuk Baik. jawabannya, Bu. Ini saya tahu ini pasti ditanyakan, tapi nggak apa-apa ya. Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikian nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya akan menentang semua saudaranya. Nah, di sini ya. Jadi ada kata pere Adam. Nah, kata pere itu adalah keledai hutan. Adam itu adalah manusia. Jadi manusia yang seperti keledai hutan, yang dimana keledai hutan ini adalah binatang yang bebas. Jadi bukan binatang piaraan. Jadi beda dengan seekor keledai yang dipelihara untuk menjadi keledai beban gitu ya. Jadi dia adalah seorang laki-laki yang bebas. Nah, kata keledai dalam Alkitab ini tidak selalu bermakna negatif ya. Jadi kalau dikatakan dia akan menentang semua saudara-saudaranya. Apakah Ismail akan menjadi penentang dari Israel? Apakah Israel adalah saudara dari Ismail? Saya tanya. Iya. Israel itu saudaranya Ismail bukan? Betul. Betul. Yang benar. Dari bapak siapa? Apakah mereka adalah dari satu bapak? Saudara, bukan, maksudnya dari satu bapak, dari Abraham, Ibu, maksudnya. Dari Abraham. Saudara. Kalau Abraham itu apanya Israel? Kakeknya. Oh, kakeknya ya. Berarti si Ismail ini saudaranya atau omnya Israel? Paman ya. Paman ya, paman. Nah, di sini di Kejadian 16 ayat 12 itu ia akan menentang saudaranya. Apakah dia akan menentang Israel yang adalah ponakannya? Kan enggak. Dia kan ponakannya, bukan saudaranya. Enggak tuh. Jadi ini sebenarnya ini bukan Kejadian 16 ayat 12 ini bukan nubuat pertikaian antara Israel dengan Ismail. Bukan, Bapak. Ya. Jadi kata pere Adam ini sebenarnya suatu berkat yang diberikan kepada Ismail bahwa dia menjadi orang yang bebas, keledai hutan, bukan keledai piaraan. Kalau dia keledai piaraan, maka dia untuk mengangkat beban, tetapi dia sudah keluar dari rumah Abraham dan ibunya juga sudah menjadi orang bebas, maka dia menjadi pere Adam, keledai hutan yang bebas. Demikian. Sebenarnya ini bukan suatu gelar yang buruk, ini gelar yang bagus. Apalagi 1 Tawarik 1 ayat 28 tadi sudah menegaskan kepada kita bahwa anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Apakah Ishak dan Ismail itu mereka berantem? Enggak. Kita nanti kapan-kapan kita akan bahas mengenai Ishak itu sangat mencintai Ismail. Itulah sebabnya dia sangat mencintai Esau. Karena di Esau itu ada karakter Ismail ada di Esau. Bahwa keduanya ini adalah sama-sama pemburu. Dia rupanya Ishak ini suka dengan laki-laki yang maco. Dia suka abangnya Ismail yang maco sebagai pemburu. Dia sangat sayang sekali kepada anaknya si Esau itu yang adalah seorang pemburu juga. Dan kalau Anda membaca Kejadian pasal 25, nanti itu dikatakan bahwa Abraham mencapai umurnya 175 tahun,
kemudian dia mati, ya. Dan siapakah yang mengubur dari Abraham ini? Ishak dan Ismail. Dan itu tertulis jelas dalam Kejadian pasal 25 ayat 9. Ya, kalau boleh dibacakan, silakan. Kejadian 25 ayat 9, Bapak. Biar tahu nih kalau ternyata Ishak dan Ismail itu nggak berantem. Keduanya bersama-sama mengubur bapaknya. Saya ambil Alkitab dulu ya. Ya, silakan. Suen. Ada yang lebih cepat nih, silakan dibaca. Kejadian 25 ayat berapa, Bu? Kejadian 25 ayat 9. Ya, saya bacakan lah biar cepat. Ya, oke. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela di padang Ekron bin Sohar. Ayat itu padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Kompak kok. Kompak ya, Akur kok, Bu? kan? Nggak berantem kan? Bahkan mereka tinggal bersama-sama di mana? Di Laheroi. Laheroi. Ya, nah itu kan menarik. Kapan-kapan nanti kita bicara itu. Ternyata Alkitab itu nggak pernah loh bicara buruk mengenai Ismail. Pak Zakaria, jelas ya? Terima kasih banyak Bu Dita. Tuhan berkati. Ya. Ya, silakan Pak Tigor terakhir. Pak Tigor silakan. Selamat malam Bu Dita. Selamat malam Pak Ketua. Ya, malam. Bu, saya menanya agak yang sedikit berbeda Bu. Waduh. Apa sih enaknya jadi ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu Bu? Maksudnya jadi pengurus suatu keagamaan itu apa sih enaknya gitu? Sebenarnya ini Ibu kan orang bukan orang bukan orang Yahudi kan, bukan orang Israel. Jadi kok seharusnya mereka lebih mengerti lebih daripada Ibu gitu. Kok mereka sampai nggak bisa nangkap itu, atau makanya saya tanya sampai ke kesimpulan apa sih enaknya jadi ahli Taurat itu? Apakah ada keuntungan tertentu yang Ibu ketahui sehingga mereka seolah-olah menutupi kebenaran atau tidak, nggak mau menerima gitu, seperti apa ya, seperti kalau nggak kan nggak disalib gitu Bu, mungkin ya dikorbankan secara yang lain mungkin barangkali gitu Bu. Oke. Ya itu Bu. Ya. Apa yang terjadi sekarang, apa yang terjadi pada orang Yahudi hari ini, itu sama dengan apa yang terjadi pada orang Yahudi pada zaman Yesus. Ada sebagian orang Yahudi yang percaya, ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya. Hari ini juga demikian. Ada sebagian orang Yahudi yang percaya, ada sebagian orang Yahudi yang tidak percaya. Nah, ketidakpercayaan mereka itu pada saat itu mereka tidak yakin benar nggak sih Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Nah, untuk hari ini Yahudi Rabinik itu memiliki literatur-literatur yang juga berasal dari abad pertengahan. Jadi misalnya tulisan-tulisan dari Rambam itu adalah salah satu dari Geonim, jadi salah satu rabi raksasa Taurat pada zaman pertengahan, kira-kira abad ke-12 Masehi. Dia menulis buku kitab yang disebut dengan Hilchot Melachim. Nah, pada Hilchot Melachim pasal 11 ayat 3 sampai 11 itu secara khusus bicara mengenai kriteria Mesias. Nah, bahkan Rambam ini menyebut secara khusus nama Yesus, Yeshua Hanotsri, yang pada saat itu banyak yang percaya bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan. Tapi gara-gara dia mati, maka dia tidak memenuhi standar dari orang yang menjadi Mesias bagi orang Israel. Ya itu maksud saya kan, pemahaman Ibu aja sudah sedemikian gitu. Nah, sekarang kalau kita dengan orang aslinya sendiri kan pasti lebih daripada itu Bu, gitu maksudnya. Oh Ibu mute. Ya silakan. Ya maksud saya pemahaman Ibu kan sudah
sedemikian, tapi pasti kalau orang aslinya sendiri pasti lebih Oh lagi. ya, Nah, apa pasti yang saya saya curiga pelajari nih di sini adalah ada yang mungkin lebih menyenangkan. dari sekolah yang saya ikuti dulu, dan sebagian dari pengajar-pengajar itu adalah orang-orang Yahudi yang percaya. Salah satunya adalah Profesor Eli Lysorking Eisenberg. Ya, beliau itu pengen ke Indonesia lagi. Dia sudah 2 kali datang ke Indonesia. Dia adalah seorang Yahudi dan dia seorang yang percaya Yesus, tetapi dia nggak mau dibilang Kristen. Amin. Nah, luar biasa itu. Ya, jadi hari ini orang-orang Yahudi itu ada sebagian yang percaya Yesus, ada sebagian yang belum percaya Yesus, dan mereka bersama-sama berdoa di sinagog. Kenapa orang seperti Profesor Eli ini nggak mau beribadah di gereja? Menurut dia, gereja itu sudah terlalu banyak filsafat barat, dia bilang begitu. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa orang Yahudi sendiri ada sebagian yang sudah percaya Yesus. Nah, kalau Anda mengikuti beberapa kelas saya sebelumnya di tempat lain ya, ada yang judulnya itu apakah Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Sebagian sudah saya upload di YouTube, nanti Anda bisa melihat di situ. Kenapa ada orang Yahudi yang menolak Yesus, walaupun mereka itu paham banget tentang Taurat ini. Nah, kenapa? Nah, karena ada tambahan-tambahan tadi. Jadi literatur dari para rabi Yahudi yang memang menolak Yesus Kristus. Dia bukan Mesias karena dia mati. Kalau dia Mesias yang dijanjikan, maka dia harus dapat mengembalikan kejayaan dari kejayaan pemerintahan Daud atau Salomo. Melepaskan dari dominasi dari bangsa-bangsa asing dan seterusnya. Kriterianya banyak. Dan ternyata Yesus tidak dapat memerdekakan orang Israel ini dari penjajahan orang Romawi kala itu, maka Yesus ditolak sebagai Mesias. Walaupun mereka memahami Taurat yang sama, kitab suci yang sama. Demikian, Pak Tigor. Tetap nggak masuk sih kalau saya, Bu. Sebab mereka tetap juga nggak bisa ngerti ya. Kenapa kok nggak percaya? Nanti pada saatnya. Itu ada di tulisan Rasul Paulus juga. Ada yang namanya sisa Israel. Pada saatnya, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Demikian. Ya memang itulah keadaannya. Tetapi pasti nanti sisa Israel juga akan menjadi bagian dari jemaat Kristus yang bersama-sama masuk pada LB3, Pak. Langit baru dan bumi baru. Ya lah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Iyalah, Bu. Oke. Memang ini butuh waktu untuk memahami. Saya dulu juga butuh waktu untuk memahami, tapi nanti lambat laun, Bapak. Kita pelan-pelan terus perintah-perintah di BBCO kita akan belajar. Itu kan. Baik, oke. Pak Menurung nanti semakin mengerti di BBCO, Pak ya. Jangan bolos-bolos, Pak ya. Mesti tekun kuliahnya. Belum tapi pernah, walaupun Pak. Israel banyak menolak, tapi pamannya Yakub si Laban jadi orang Kristen, Pak. Ya, Pak. Ya, betul. Oke, baik, Bapak Ibu, kita akan akhiri Blessed Bible Teaching malam ini. Bapak Ibu yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Terutama bagi Bapak Ibu yang non mahasiswa BBCO, saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Dan bagi mahasiswa BBCO jangan lupa registrasi ulang, karena registrasi ulang terakhir harus hari Sabtu, karena hari Senin kita sudah mulai kuliah, dan hari Minggu pasti ada pembaruan grup, ya, supaya semua informasi perkuliahan akan berjalan lancar. Ya, kita akan selalu berjumpa dengan Ibu Rita di perkuliahan-perkuliahan berikutnya sepanjang Anda kuliah di BBCO. Ibu Rita selalu hadir karena BBCO ini adalah menjadi SEMA, yaitu Pusat Pembelajaran Filsafat dan Etika Yahudi. Dan kita akan banyak dibukakan kebenaran-kebenaran. Wawasan-wawasan kekristenan akan dibukakan, dan percayalah kita semua akan dibimbing, dipertajam sehingga menjadi pelayan Tuhan, umat Tuhan yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter Kristus. Sekali lagi terima kasih untuk hambanya Ibu Rita Wahyu.
Selamat ulang tahun, Bu. Terima Kiranya kasih. Kapan kita kuliah lagi? Tanggal berapa, Pak? tanggal 6. Tanggal 6 Senin. ya? Iya, Senin, Oh, Bu. baik. Ya. Iya, Ya. jadi Senin besok ya. Ya, siap. Baik, kemudian jumpa besok pagi di Morning Blessing jam 4.30 WIB. Dan bagi mahasiswa bisu yang belum pernah ikut Morning Blessing, monggo dicoba, dijamin ketagihan. Oke, mari kita tutup dalam doa, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat pelayanan malam ini, Blessed Bible Teaching yang sudah berjalan dari awal sampai akhirnya, dan kami akan menutup pertemuan ini melalui Zoom. Bagi kami yang telah hadir dan ikut join dalam Zoom meeting ini melalui pelayanan Blessed Bible Teaching, dimanapun kalian berada, diberkati oleh keluarga dan juga pekerjaan kami, pelayanan kami, pengembalaan kami, semuanya kami mohon Tuhan mengembalakan kami, membimbing kami, dan menyertai kami. Kami berdoa secara khusus buat Ibu Rita, dosen kami yang kami kasihi, yang telah melayani kami dengan sangat tulus untuk menolong kami, membantu kami, membukakan pemahaman-pemahaman baru. Hamba berdoa diberkati di usianya yang Tuhan tambahkan setahun lagi. Kami bersama-sama sekali lagi mohon, biar kiranya Engkau akan terus berkarya, supaya kesehatan, kekuatan, umur panjang diberikan, dan hamba-Mu terus akan semakin dipakai Tuhan menjadi alat di dalam tangan-Mu untuk mengajar kami, umat Kristen di Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Lalu pengajaran beliau, kami sungguh-sungguh dibukakan wawasan kami, pemahaman kami, supaya kami menjadi umat yang cerdas, berwawasan, dan pada akhirnya berkarakter Kristus. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa untuk BBCO diberkati, dan seluruh rencana-rencana program perkuliahan di triwulan kedua mulai di Senin yang akan datang diberkati Tuhan. BBCO TV kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan semua hal-hal yang berkaitan untuk kemajuan pengembangan BBCO, baik itu elementary class yang akan mulai Januari maupun untuk program anak muda, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan bukan karena ambisi kami, tapi semua karena misi Tuhan yang Kau berikan bagi kami, dan semua kami lakukan untuk pekerjaan-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak, terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih karunia dari dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian malam ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Emmanuel, terima kasih Bu Rita, Tuhan berkati. memberkati kita semua. Terima kasih Pak Emmanuel. Terima kasih. Thank you.